Halo semuanya, di sini Fikri, kembali lagi di Official Complete Seluler. Hari ini saya tidak akan membahas tentang handphone, lebih tepatnya hari ini saya akan membahas tentang perangkat dari sebuah handphone. Ya, software. Ini yang akan kita bahas adalah tentang VPN. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang VPN, mari kita coba subscribe dulu tombol di bawah, like, comment, and share. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update terkece dari gadget. Jadi VPN itu adalah singkatan dari Virtual Private Network. Jadi yang ditawarkan oleh VPN itu adalah yang pertama, keamanan. Yang kedua, privacy. Yang ketiga, kebebasan. Saya tahu ini poin penting yang pengen kalian lakukan adalah kebebasan. Saya akan ngasih tahu nanti apa sih 5 keuntungan kita memakai VPN dan juga kerugian kita memakai VPN. Sebelum itu saya pengen menjelaskan bagaimana cara kerja VPN. Jadi VPN itu harus ada alat komunikasi yang menunjang pertama kali. Nah, alat komunikasi ini adalah handphone, bisa laptop juga, atau yang lain-lain lah gitu ya. Jadi tanpa alat komunikasi mustahil kita menggunakan VPN. Jadi harus ada perangkat ininya dulu, handphone atau laptop. Kalau handphone ini saya sih beli di Complete Seluler. Jadi kalau kalian mau beli HP-HP terbaru kece bisa cek di deskripsi. Jadi saat kita sudah memiliki handphone, nah itu ada yang namanya jaringan internet, ISP. Jadi kayak misalkan kita memakai provider Telkomsel atau XL atau M3, nah itu disebut namanya ISP. Atau misalkan mengguna WiFi seperti Biznet, seperti IndiHome. Ya suka-suka kalian lah mau pakai jaringan apa. Nah kemudian setelah kita memiliki jaringan internet, itu kita kan biasanya pengen menghubungkan sesuatu ke website yang kita inginkan. Nah, jadi urutannya alat komunikasi, ISP atau jaringan komunikasi, kemudian ke website yang kita tuju. Cara ISP dengan website yang kita tuju, di situ biasanya ada yang namanya firewall. Kalian tahu nggak firewall itu apa? Jadi firewall itu adalah polisi di dunia jaringan internet. Jadi di jaringan internet juga ada polisinya loh, supaya kalian tidak tersesat. Misalkan kita itu pengen mengakses website Mr. X atau X3 lah ya, kalian pasti tahu. Jadi kita anggap aja Mr. X. Jadi kita misalkan pengen masuk ke website Mr. X, tapi di negara kita website Mr. X ini dilarang untuk diakses karena berbahaya atau ya emang dilarang aja gitu ya. Di antara jaringan internet dengan website itu ada polisi di situ yang ngatur lalu lintas. Jadi kalau misalkan itu dilarang, jadi kalian bakal nemuin layar ini nih. Internet positif, pasti kalian pernah menemukan ini, Anda bandel ya. Nah, itulah kenapa kita butuh namanya VPN. Jadi VPN ini adalah jalan pintas kalau bahasa sayanya, ya maaf kalau tidak ilmiah. Tapi kalau menurut saya VPN itu adalah jalan pintas agar bisa menuju website yang kita inginkan, namun tidak bisa diakses di negara kita. Oke, langsung kita masuk saja kepada keuntungan menggunakan VPN. Ada 5 poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah transaksi dengan jaringan yang lebih aman. Jadi contohnya begini, saat kita pengen melakukan transaksi besar-besaran atau mentransfer anak sebesar 10 juta atau ratusan juta bahkan, atau kita mau transfer saham atau transfer forex dan lain-lain, pokoknya itu dijamin lebih aman. Bukan dijamin juga sih ya, ya maksudnya lebih aman lah pokoknya untuk menggunakan VPN, karena yang ditawarkan oleh pihak ketiga dalam aplikasi-aplikasi VPN itu adalah keamanan salah satunya. Kemudian yang kedua adalah mengamankan informasi pribadi. Ya, di mana ada polisi berarti di sini ada penjahatnya juga. Jadi kalau di dalam dunia jaringan internet itu ada penjahat yang namanya malware. Jadi malware itu kerjaannya itu bisa menghapus, merusak, mencuri, atau memanipulasi data. Atau jangan-jangan penjahatnya itu adalah mantan. Ketika mantan kamu ingin ngepoin kamu ada di mana. Nah, dengan menggunakan VPN, data lokasi kamu itu
disembunyikan, jadi aman gitu. Jadi mantan kamu saat kepo, nih orang lagi di mana ya gitu. Misalkan mantan kamu hacker gitu kan, jadi bisa disembunyikan oleh VPN ini, dibantu disembunyikan. Seperti itu. Kemudian masuk yang ketiga, VPN bisa dapat mempercepat proses download. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Karena dengan judulnya VPN, Virtual Private Network. Jadi private, jadi kayak ibaratkan kalau VPN itu kita membuat atau masuk ke jaringan pribadi yang dimana jaringan tersebut tidak dipakai banyak orang gitu. Jadi otomatis untuk proses download jadi lebih cepat. Wow. Kemudian keuntungan keempat adalah sebagai remote access jarak jauh. Ini maksudnya begini, kita bisa mengakses jaringan kantor, tapi tanpa berada di kantor tersebut. Jadi kita berada di rumah bisa, di luar negeri bisa, dengan VPN kita bisa mengakses data-data jarak jauh gitu. Jadi nggak perlu kita datang ke tempat tersebut untuk mengambil data misalkan, tapi kita cukup menggunakan jaringan VPN, karena kita bisa mengakses data tersebut dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau ini pasti informasi yang kalian tunggu-tunggu. Jadi yang kelima ini adalah bisa membuka akses situs yang diblok. Saya tahu banget ini pasti rata-rata orang menggunakan VPN itu fungsinya untuk ini kan, jujur aja, sama dong. Jadi membuka akses yang diblokir itu maksudnya ketika di negara kita ini tidak bisa membuka website Mr. X misalkan, dengan VPN kita bisa leluasa membuka website Mr. X ini karena kita bisa menggunakan jaringan-jaringan dari luar negeri. Misalnya kita mau menggunakan jaringan dari Amerika Serikat, dari Singapura, selama website itu juga masih bisa terkonfirm gitu, nggak diblokir, kita bisa memasukinya gitu. Nah, poin penting, jadi saat kalian menggunakan VPN, usahakan jangan menggunakan yang gratisan. Karena ibaratkan kayak gini, kalau pepatah bilang itu ada harga, ada kualitas. Maka dari itu, saya juga sempat baca ya berita-berita kalau misalkan ada korban, ada 7 korban, ada sekian korban yang apa ya, terhack gitu saat mentransfer uang. Misalkan kehilangan uang saat melakukan transaksi karena menggunakan VPN, itu bisa jadi karena menggunakan VPN gratis. Kalau menggunakan VPN, diusahakan jangan menggunakan yang gratisan. Ada uang, ada kualitas. Ingat itu ya. Kalau mau gratisan ya nggak apa-apa, cuman resiko ditanggung sendiri. Yang saya tahu ya, untuk kelemahannya ya itu aja sih. Jadi dalam dunia internet jangan lupa ada yang namanya malware. Malware itu penjahat internet. Jadi mereka itu kayak tugasnya mencuri data, menghapus data, atau memanipulasi seperti itu. Jadi harus tetap hati-hati. Seperfect-perfectnya satu aplikasi pasti ada kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi untuk info aplikasi VPN yang gratis ini saya akan ngasih beberapa yang saya survei. Ini ada, yang pertama itu ada Hotspot Seal. Namun kalau gratisan juga ada apa ya, fitur-fitur, banyak fitur yang tidak bisa dipakai ya, kalian bisa cek aja. Yang kedua ada TunnelBear. Jadi kalau TunnelBear ini bisa gratis ya, bisa berbayar juga. Cuman kalau yang gratis ini sangat dibatasi ya untuk penggunaan. Hanya bisa mengakses sebanyak 500 MB. Jadi ada batasannya. Nah, kalau yang TunnelBear ini itu tampilannya apa ya? Tampilannya kekinian, jadi lebih mudah untuk dipahami. Pokoknya kayak bersahabat gitu. Jadi enak aja dipakainya. Oke, sekian informasi dari saya tentang VPN. Saya harap kita bisa menggunakan internet dengan bijaksana. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah VPN ini aman digunakan atau tidak? Tulis komentar di bawah. Terima kasih yang udah masuk channel ini. Semoga bermanfaat informasinya. Saya Fikri Hadian, mohon pamit. Semoga bermanfaat.